Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran kimia kelas 11 semester 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan termokimia dan perubahan entalpi. Kompetensi dasar dari materi ini yaitu menjelaskan konsep perubahan entalpi reaksi pada tekanan tetap dalam persamaan termokimia, dengan tujuan pembelajaran yaitu menuliskan persamaan termokimia serta memahami jenis-jenis perubahan entalpi. Baik Ananda, dalam materi termokimia, tentunya Ananda tidak akan terlepas dengan yang namanya persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi yang disertai informasi jumlah mol zat per reaksi dan hasil per reaksi. Dalam hal ini ditunjukkan oleh koefisien persamaan reaksi dan keadaan fisik masing-masing zat beserta perubahan entalpi atau delta H-nya yang menyertai reaksi tersebut. Perubahan entalpi atau delta H dikenal ada dua macam. Yang pertama ada delta H0 atau perubahan entalpi standar. Delta H0 ini apabila zat-zat yang terlibat dalam reaksi pada keadaan standar atau pada tekanan 1 atmosfer dan temperatur sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian yang kedua ada delta H, yaitu ketika zat-zat yang terlibat dalam reaksi tidak pada keadaan standar atau bukan pada kondisi tekanan 1 atmosfer dan temperatur sebesar 25 derajat Celcius. Baiklah, lalu bagaimana caranya kita untuk menuliskan sebuah persamaan termokimia? Pada dasarnya, persamaan termokimia itu ditulis sama ketika kita menuliskan sebuah persamaan, hanya saja di sebelah kanan kita tambah nilai perubahan entalpi atau delta H-nya. Sebagai contoh, ada dua persamaan sebagai berikut, yaitu ketika hidrogen direaksikan dengan oksigen, maka akan terbentuk air. Pada reaksi yang pertama, kita lihat bahwa koefisien dari air atau H2O pada reaksi pertama sebesar 1. Artinya, mol yang terbentuk dari H2O itu ada 1 mol dengan nilai delta H sebesar minus 286 kJ. Reaksi 1 dengan reaksi 2 itu sebenarnya sama. Jika kita perhatikan, pada reaksi yang kedua, koefisien dari air itu 2, maka artinya bahwa mol yang terbentuk yaitu sebesar 2 mol air. Jadi di sini kita bisa nalar bahwa ketika koefisien dari air atau H2O itu 1, delta H-nya sebesar minus 286 kJ. Maka ketika koefisien atau molnya 2, delta H-nya juga ikut dikalikan 2, jadi nilainya sebesar minus 572 kJ. Satu yang perlu diingat di sini bahwa ketika kita menuliskan sebuah persamaan termokimia, persamaan reaksi tersebut harus setara. Lalu bagaimana ketika kita mengubah dari sebuah kalimat kemudian kita tuliskan ke dalam sebuah persamaan termokimia? Sebagai contoh, ketika ada penguraian 1 mol amonia menjadi gas nitrogen dan gas hidrogen memerlukan kalor sebesar 46 kJ. Nah, di sini terlihat bahwa penguraian 1 mol amonia, maka amonianya ada di sebelah kiri tanda anak panah. Nah, di sini terlihat bahwa NH3 akan diuraikan menjadi gas nitrogen dan gas
hidrogen. Di sini dijelaskan bahwa 1 mol amonia. Nah, dalam persamaan sudah benar, di sini hanya ada 1 mol. Nah, ketika ingat bahwa reaksi setara, reaksinya itu harus setara ya. Jadi, ketika di sebelah kiri hanya ada 1 N dan di sini ada N2, maka kita kalikan dengan setengah agar jumlahnya sama, yaitu 1. Kemudian, H di sebelah kiri ada 3, sedangkan di sebelah kanan ada 2. Agar sama jumlahnya 3, maka kita kalikan dengan koefisien sebesar 3/2, sehingga ketika penguraian 1 mol amonia dengan reaksi yang setara, maka delta H-nya bernilai plus 46 kJ. Kenapa delta H-nya bernilai positif? Karena kita lihat memerlukan kalor. Memerlukan kalor atau menyerap kalor itu merupakan reaksi endoterm. Kita ingat bahwa reaksi endoterm nilai delta H itu bernilai positif. Jadi seperti itu ya mengenai persamaan termokimia. Selanjutnya ada perubahan entalpi standar atau delta H0. Di sini kita mengetahui bahwa perubahan entalpi standar itu ada bermacam-macam. Yang pertama, ada entalpi pembentukan standar atau delta HF0, yaitu delta H untuk pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar, yaitu tekanan 1 atmosfer dan temperatur 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Sebagai contoh, ada reaksi antara gas nitrogen ditambah gas hidrogen dan ditambahkan gas klorin akan menghasilkan amonium klorida dengan nilai perubahan entalpi standar atau delta HF0 sebesar minus 314,4 kJ. Yang perlu diperhatikan bahwa nilai delta HF untuk molekul unsur adalah 0. Jika kita perhatikan, dalam reaksi tersebut, delta HF0-nya bernilai negatif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi eksoterm. Kemudian yang kedua, ada entalpi peruraian standar atau delta HD0. Yaitu delta H pada peruraian 1 mol suatu senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar, yaitu tekanan 1 atmosfer dan temperatur sebesar 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Di sini, nilai dari delta HD0 merupakan negatif dari nilai delta HF0, atau dengan kata lain, entalpi peruraian standar merupakan kebalikan dari entalpi pembentukan standar. Sebagai contoh, ketika ada peruraian, gas karbon dioksida menjadi grafit dan juga oksigen, nilai delta HD0-nya sebesar positif 393,5 kJ. Jadi reaksi ini merupakan reaksi endotermis karena nilai delta HD-nya bernilai positif. Di sini kita dapat perhatikan bahwa ciri dari entalpi pembentukan standar atau delta HF0 senyawanya ada di sebelah kanan anak panah, sedangkan pada entalpi peruraian standar atau delta HD0 senyawanya berada di sebelah kiri anak panah. Selanjutnya, yang ketiga itu ada entalpi pembakaran standar atau delta HC0. Yaitu delta H untuk pembakaran 1 mol senyawa atau unsur dengan oksigen dari udara yang diukur pada keadaan standar, yaitu tekanan 1 atmosfer dan temperatur sebesar 298 Kelvin. Contohnya yaitu pembakaran metana dengan nilai delta HCl sebesar minus 802 kJ per mol. Jadi, ciri-ciri dari delta HCl itu suatu reaksi kimia apabila suatu senyawa direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan air, maka dipastikan nilai delta H-nya merupakan delta Hc atau entalpi pembakaran standar.
Kemudian yang keempat ada entalpi penetralan standar atau delta HN0, yaitu delta H yang dihasilkan pada reaksi penetralan asam, dalam hal ini H+, oleh basa atau OH- membentuk 1 mol air. Sebagai contoh, NaOH ditambah HCl, dia akan menjadi NaCl dan juga H2O atau air. Nah, dengan nilai delta HN0 sebesar minus 890,4 kJ per mol. Jadi, ciri-ciri dari delta HN atau entalpi penetralan standar ketika ada suatu asam ditambah suatu basa, maka akan terbentuk garam dan juga air. Yang kelima ada entalpi pelarutan standar atau delta HS0, yaitu delta H pada pelarutan 1 mol zat padat dengan satuan kilojoule per mol. Sebagai contoh ada NaOH padat yang kemudian dilarutkan akan menjadi ion-ionnya, yaitu Na+ dan juga OH- dengan nilai delta HS standar sebesar plus 204 kJ per mol. Dan yang terakhir ada entalpi peleburan standar atau delta H fusion 0, yaitu delta H pada peleburan 1 mol zat padat menjadi bentuk cair pada titik leburnya. Sama juga, ini satuannya adalah kilojoule per mol. Sebagai contoh ada NaCl, ketika kita leburkan akan menjadi NaCl yang berubah fasanya menjadi larutan, dengan nilai delta H0 fusionnya sebesar minus 112 kJ per mol. Nah, itu tadi kita sudah belajar mengenai persamaan termokimia dan juga macam-macam dari perubahan entalpi atau delta H. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.